istilah beliau sejarah seksualitas. Zaman Yunani, Romawi, ada istilah ars erotica. Jadi seksualitas itu seni, pengalaman berharga yang bernilai. Jadi dianggap seni, nilai utamanya terletak pada pengalaman. Istilahnya ars erotica. Ini era Yunani Romawi. Berkembang ke era gereja. Ini perspektif agama-agama seperti di kita ya, di Islam. Seksualitas itu tabu. Jangankan dilakukan, diobrolkan saja secara di tempat umum itu tidak boleh. Ini sakral. Ini, harusnya saya nggak ngomong ini di sini. Wis kadung. Cuma ini untuk menunjukkan ya bagaimana sejarah itu ternyata berkembang, cara pandang orang berkembang. Jadi kalau dulu disebut sakral. Kemudian zaman modern. Zaman modern lebih melihat seksualitas itu sebagai medis. Yang penting sehat. Monggo saja mau melakukan, mau ndak. Jadi tabunya hilang, medisnya yang kuat. Kamu mau bebas oke, tapi yo sehat ya. Makanya ada istilah itu, scientia sexualis. Fokus pada analisis, regulasi, diskursus ilmiah, dan lain sebagainya. Ini hubungannya dengan kekuasaan. Sampai kemarin ada isu ramai sekali itu kan tentang ATM, alat kontrasepsi itu. Karena pembahasan seksualitas direduksi hanya ke aspek medisnya. Setelah sebelumnya, seksualitas di abad tengah adalah aspek sakral religiusnya. Setelah sebelumnya, zaman Yunani, aspek seni dan moralitasnya. Jadi ternyata sepanjang sejarah beda-beda. Kalau hari ini apa yang kontemporer? Yang kontemporer aspek ekonominya. Jadi seksualitas jadi komoditas. Sekarang di HP-mu itu mesti banyak video-video, mesti banyak gambar-gambar, itu komoditas. Sekarang dalam tanda petik ya, kita sudah lost sama sekali, dan itu pun tidak cuma lost, dijual. Jadi bagian dari komoditas. Loh, ternyata sepanjang zaman cara menyikapi seksualitas itu beda-beda. Sebagaimana sepanjang zaman cara menyikapi sehat mental juga beda-beda. Jadi pesan utamanya Foucault dalam sejarah kegilaan tadi adalah bahwa standar-standar sakit tidak sakit, normal tidak normal, itu sifatnya intersubjektif. Ini mungkin teman-teman bisa merefer kembali. Dulu kita pernah membahas ada yang objektif, subjektif, intersubjektif. Ini jenis kebenaran. Kalau objektif itu contohnya malam hari ini hujan, ya itu objektif. Tapi kalau wah hujan-hujan gini enak ya kalau ngaji seger, itu subjektif. Karena banyak orang kalau hujan-hujan gini oh enggak enak pak, gerimis saya, kecipratan air saya, bahasa pilek saya, ini subjektif. Tapi ada juga yang seneng. Tapi kemudian kalau hujan gimana kalau ngajinya libur saja? Ah begitu. Iya Pak, sepakat. Ini namanya intersubjektif. Jadi kebenaran itu ada objektif, ada subjektif, ada intersubjektif. Kalau yang objektif kita tidak bisa bantah karena faktanya begitu. Kalau yang subjektif itu haknya setiap orang untuk berpendapat dan merasa.
subjektivitasnya masing-masing. Kalau intersubjektif, ini kesepakatan kita bersama. Jadi kalau level intersubjektif, jangan ditanyakan ini dasarnya apa? Ya dasarnya kesepakatan. Kayak tadi loh kok ngajinya libur Pak? Kesepakatannya libur, kalau kamu masuk salah. Meskipun mungkin harusnya ya masuk saja, tapi kalau disepakati berbeda oleh yang melakukan, ya yang seharusnya tadi kalah oleh kesepakatan. Ini yang sering orang susah membedakan jenis 3 kebenaran ini. Jadi ada objektif, ada subjektif, ada intersubjektif. Ada yang faktanya begitu, ada yang kesan saya begini, dan ada yang kita sepakati saja begini. Ini beda-beda nilainya. Kalau teman-teman melihat satu ungkapan kebenaran, oh itu subjektivitas dia, berarti ya urusan dia, kamu jangan bantah perspektif dia. Oh itu salah dia, faktanya tidak begitu. Nah, kalau ini objektif. Oh di sana memang tidak boleh Pak aturan itu Pak, kalau di sini boleh. Itu biasanya kesepakatan di sana bareng-bareng. Ini 3 level kebenaran. Nah, dalam aspek sehat tidak sehat, normal tidak normal, ini ada kesepakatan berhubungan dengan kekuasaan. Jadi yang berkuasa, yang menghegemoni kita, yang mengarahkan, ngatur kita, itulah nanti yang memutuskan. Nah, kita yang sebenarnya tidak ikut kesepakatan di situ, terpaksa harus ikut. Kenapa? Kita terhegemoni dalam kekuasaan itu. Kita ada di dalamnya. Nah, jadi misalnya di ngaji ini, karena saya punya kekuasaan besar di sini, misalnya segala keputusan saya kamu tidak bisa bantah. Kamu sangat tergantung pada saya. Kalau saya bilang minggu depan libur ya, terus Pak mau dirunding dulu, dibahas dulu, tidak bisa. Minggu depan pokoknya saya tidak masuk. Ya, selesai sudah. Kenapa? Power saya besar. Sama kadang dengan dokter tadi, dia yang ngerti ilmunya, kamu tidak tahu apa-apa. Akhirnya apa? Mereka yang memvonismu. Oh sampean sakit ini. Padahal bisa saja vonis itu keliru, terus besok diganti lagi. Makanya kalau dokter itu kan diagnosis namanya, kan dikira-kira, oh mungkin ini, mungkin itu. Ah ternyata tidak pas, mungkin ganti lagi. Nanti 3 hari lagi kembali ya, ini obatnya dihabisin dulu. Nanti 3 hari balik obatnya ganti, itu berarti kemarin keliru diagnosisnya. Bisa begitu, cuma kamu kan kalah kuasa. Dalam relasi kuasa itu ya kamu jadi objek. Ini yang diperhatikan oleh Foucault. Oleh karena itu ya mari berpikirnya mulai lebih longgar, tidak terlalu ketat di kategori-kategori. Karena kadang-kadang ya seperti kata Foucault tadi, kita ini hari ini hidup di tengah vonis demi vonis. Siapa saja yang punya kuasa atas kita memvonis kita. Orang tua, guru, dokter, dan siapa saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada quote menarik dari Foucault. Dia bilang begini, orang-orang tahu apa yang mereka lakukan. Kadang mereka juga tahu alasan melakukan hal tersebut. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah apa yang sebenarnya mereka lakukan. Jadi teman-teman malam hari ini ngaji, tahu ya saya sedang ngaji. Juga punya alasan kenapa ngaji. Saya ingin ngerti filsafat Pak, saya ingin belajar. Oke. Yang mungkin belum kalian pahami beneran, kalian ngaji itu hakikatnya apa? Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kalian?
Ini nanti arahnya ke relasi kuasa tadi loh. Ternyata kalau ditelusuri mungkin saja ngajimu itu hanya terimbas viral-viral misalnya. Teman-teman saya ikut hadir di masjid semua Pak, saya jadinya kok pingin itu. Ada yang menghegemoni terus kamu hadir malam hari ini di sini. Atau kamu karena sering berelasi dengan siapa, terus kamu nganggep ini penting, ini luar biasa, kamu bela-belain tiap Rabu ke sini. Itu yang dimaksud oleh buku. Kita kadang tidak ngerti benar kenapa kita melakukan itu. Kenapa sih kok kamu misalnya ambisius sekali pengen jadi dokter misalnya. Itu kamu nganggapnya pilihanmu, padahal itu diam-diam dipengaruhi oleh masyarakatmu, ditanamkan sejak kecil oleh orang tuamu bahwa ini yang lebih baik, itu yang lebih nyaman. Terus pilihanmu jatuhlah ke situ. Ini yang jarang kita pikirkan. Bahwa ternyata kita itu selama ini diarahkan, diatur, dihegemoni, tapi kita tidak sadar. Jadi ada yang menguasai diri kita, mengarahkan kita. Tentu saja yang punya kekuasaan atas kita, tapi kita tidak sadar akan itu. Kita punya alasan, tapi alasan tadi kan diam-diam ditanamkan. Itulah yang nanti kadang-kadang membuat kita kaget ketika kita tadi mengakui dan mengungkapkan diri. Teknologi diri tadi. Kagetnya apa? Ternyata kok saya tidak nyaman Pak di sini. Ternyata kok tidak cocok ya rasanya. Kemarin kamu misalnya ambisi sekali masuk jurusan ini, fakultas ini, karena masa depannya cerah, besok jadi apa. Begitu kamu masuk beneran, salah pilih saja ini Pak jurusannya. Tidak cocok saya di sini Pak. Kenapa? Karena kemarin itu sebenarnya kamu merasa itu keputusanmu, tapi sebenarnya itu disetir oleh orang banyak. Disetir oleh masyarakatmu, disetir oleh lingkunganmu, diarahkan oleh yang punya kuasa atas dirimu, yang kamu tidak sadar. Jadi, dan toh begitu karena kamu tidak sadar, terus yang kamu salahkan dirimu sendiri. Aku ini kok orang kayak gini ya, tidak setia. Aku ini kok kayak gini ya, tidak konsisten. Aku ini, kamu nyalahkan dirimu sendiri. Terus kamu benci dengan dirimu sendiri. Terus hidupmu jadi tidak enak, tidak nyaman. Apalagi tenang, wong kamu sendiri tidak suka dengan dirimu. Nah, ini nanti arahnya ke ketenangan hidup. Makanya tadi, ayo diawali dengan mengawasi diri plus tulislah. Biar kamu tahu keluar siapa dirimu yang sebenarnya kamu paham. Termasuk apa saja yang mempengaruhimu boleh kamu tulis. Saya banyak dipengaruhi ini, saya yang masuk banyak ke saya itu ini. Orang tua saya tipe orang seperti ini yang sejak kecil mengajari saya ini. Coba kamu tulis semua untuk mengenali dirimu. Maka nanti kamu akan paham benar dirimu, termasuk pilihan saya yang ini berarti kurang pas dulu itu, yang ini lebih pas, yang itu lebih pas. Inilah salah satu jalan menuju ketenangan hidup. Baik, kita lanjutkan. Nah, kata Foucault, there are forms of oppression and domination which become invisible. The new normal. Ada banyak bentuk penindasan dan dominasi yang tidak kelihatan. Yang ini kita sebut normal saja. Sehingga lahirlah normal yang baru, new normal. Ini maksudnya apa? Ada banyak dominasi tidak kelihatan. Tadi kekuasaan yang bekerja dalam diri kita itu tidak kelihatan. Pengaruh siapa itu sering tidak kelihatan. Kita anggap itu normal saja, biasa saja. Padahal itu pengaruh. Jadi kadang-kadang kan orang tuamu marah-marah.
hati-hati lo ya nyari temen, jangan sampai terpengaruh. Nah, itu karena memang sebenarnya pengaruh itu tidak cuma dari teman, dari orang tua juga, dari guru juga, dari siapa saja memberimu pengaruh. Pengaruh ini kadang-kadang tidak kompatibel dengan dirimu, tidak cocok dengan dasar watakmu. Itu yang membuatmu gelisah. Tapi kamu tidak sadar, karena dia kamu anggap normal saja. Terus kamu mendefinisikan dirimu, berarti yang tidak normal aku. Yang salah aku. Ini pasti tidak tenang sudah hidupmu kalau modelnya seperti itu. Jadi mari tadi rumus kesepakatan tadi yang mana? Oh iya sih, menurut orang-orang yang baik begitu itu kan kesepakatan versi mereka. Bisa saja itu tidak pas, bisa saja itu perlu di-upgrade lagi, perlu disesuaikan lagi. Ini kata-kata yang terakhir, the new normal, ini kan kemarin dipakai waktu pandemi. Sebenarnya new normal itu kan nama lain dari abnormal. Tidak normal, tapi ayo kita anggap saja ini normal, terus kita pakai istilah new normal. Normal itu kan dengan standar lama. Kalau pakai standar baru ya sebenarnya ya tidak bisa disebut normal. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa, ganti saja kesepakatannya kan gitu. Terus kita sebut new normal. Ini bisa kalian pakai kalau kalian disebut orang aneh. Kamu itu orang aneh banget, tidak normal. Loh, saya tetap normal, cuma normal yang beda dengan kamu. Saya new normal, kamu normal lama kayak orang lain. Nah, itu tidak apa-apa begitu, biar kamu tidak stres. Jadi ini yang diinginkan oleh Foucault sebenarnya. Ayo kita jangan terlalu gelisah dengan kategori-kategori yang dibuat oleh orang lain. Apalagi terus dipakai untuk ngejudge kita, untuk menilai kita. Kamu mau jadi anak itu yang soleh, boleh kamu tanya, soleh menurutmu seperti apa? Jangan-jangan beda dengan soleh menurut saya. Dan bisa saja rumusnya berbeda. Mungkin soleh menurut dia rajin ke masjid, soleh menurut saya itu ya berbuat baik pada orang lain, sedekah dan lain sebagainya. Itu kan kita sebenarnya ya punya standar normal sendiri-sendiri. Ini yang jarang diperhatikan orang, karena relasi kuasa yang bekerja dalam dirinya itu tersembunyi. Dia tidak sadar kalau sedang dijajah, kalau sedang diarahkan, kalau sedang dibentuk sehingga kehilangan dirinya. Sehingga terus kamu merasa hamba, kamu merasa sulit sekali menemukan di mana sih titik bahagia hidupku itu. Kenapa? Terlalu banyak standar, terlalu banyak kuasa yang bekerja dalam dirimu. Jadi sampai di titik ini yang harusnya kamu bersyukur, kamu masih belum bersyukur karena kamu terus mencari-cari di titik mana sebenarnya saya ini harusnya. Terlalu banyak distraksi. Jadi kamu berinteraksi dengan siapa, nanti kepalamu dipengaruhi diisi apa. Nanti medsosan follow siapa, kamu dipengaruhi itu. Lama-lama dirimu sendiri hilang, divonis habis-habisan oleh orang lain. Makanya di salah satu quotes-nya Foucault bilang mungkin hari ini yang jadi masalah adalah bukan kita mencari diri kita, tapi kita sering menolak diri kita. Kenapa kita sering menolak diri kita? Karena kita terdistraksi oleh standar, oleh kuasa yang bekerja yang lain dalam diri kita. Sehingga diri kita yang otentik kita tolak. Kita anggap itu bukan aku yang versi dikuasai orang lain tadi. Nah, ini ujung bagaimana kita menemukan kebahagiaan dan ketenangan hidup kalau dikaitkan dengan konsepnya Foucault tadi. Jadi teman-teman boleh setuju, boleh tidak dengan konsepnya Foucault, tapi menurut saya dalam aspek kesadaran kita bahwa ada banyak
kuasa yang bekerja dalam diri kita, itu harus lebih kita sadari biar kita otentik sebagai diri kita. Sehingga paling tidak kita bisa menerima diri kita, puas dengan diri kita. Makanya Foucault kemudian bilang, do not ask who I am and do not ask me to remain the same. Jangan tanyakan siapa aku dan jangan tanya padaku, jangan minta padaku untuk tetap jadi orang yang sama. Kenapa? Karena pertanyaan orang padamu, siapa sebenarnya kamu, itu bisa tricky. Kenapa bisa tricky? Karena kamu akan menjawab sesuai harapannya. Dan jangan mau kalau kamu diminta jadi orang yang sama. Itu ya kasusnya sama. Kamu tetap jadi anak baik seperti sekarang ya. Itu kadang-kadang tricky. Kamu dijebak biar di situ terus. Padahal mungkin itu bukan dirimu. Padahal mungkin kamu masih perlu berkembang lagi. Maka do not ask who I am. Kamu saja yang tanya dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain menguasai dirimu, ngatur, mengarahkan dirimu. Bahwa pikiran orang lain, gagasan orang lain, keinginan harapan orang lain jadi pertimbanganmu boleh. Tapi jangan sampai mengendalikanmu. Pengendalimu harusnya dirimu sendiri. Keputusanmu yo, kamu sendiri yang memutuskan. Ini yang sering jadi sumber overthinkingmu. Terlalu banyak kuasa yang bekerja dalam dirimu, jadi kamu bingung. Bingung karena perasaan ini baik pak, ini juga baik pak, itu juga baik pak. Kamu kebingungan terus. Kamu akhirnya tidak bisa memutuskan. Terus waktumu habis. Terus kamu kecewa dengan dirimu. Terus kamu benci dengan dirimu. Sehingga apapun yang kamu lakukan jadi tidak maksimal. Baik, saya kira itu pesan utama malam hari ini ya. Untuk kita hidup tenang. Saya kira gagasan awal Foucault tadi tentang teknologi diri perlu kita pertimbangkan. Bagaimana kita membentuk, mengarahkan diri kita. Diawali dari mengawasi diri kita, menuliskannya biar mantap. Kemudian lebih banyak belajar, lebih banyak diam dan mendengarkan. Kemudian lakukan latihan-latihan untuk membentuk dirimu. Askesis. Kemudian ungkapkan dirimu apa adanya. Sampaikan apa adanya. Kalau ada yang masih salah, masih keliru, siap diperbaiki dan diakui. Ini nanti akan membuat hidup kita lebih tenang dan kondusif. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Ambil yang baik, yang cocok untuk teman-teman. Kalau rasanya ada yang tidak cocok, tidak bisa diikuti, ya dipas saja. Tapi paling tidak kita punya wawasan, kita paham pikiran-pikirannya Foucault malam hari ini. Oke, minggu depan kita lanjutkan. Minggu depan lebih praktis temanya, bagaimana kita menjalankan slow living. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.